morning. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita kembali melaksanakan pertemuan APP yang kedua bersama saya, Duanisius Widiatmoko. Pada pertemuan kedua ini berbicara tentang tantangan untuk membangun ekonomi yang solider. Bagi kita remaja, tantangan ataupun kesulitan di masa pandemi COVID-19 antara lain: 1. Banyak anak sulit mengatur waktu hingga pembelajaran terhambat. 2. Remaja kurang percaya diri yang biasanya bertatap muka sekarang menghadapi kurikulum baru di depan layar secara virtual atau online. 3. Tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin makin kendor. 4. Keluarga yang hidupnya pas-pasan dan tidak ada internet membuat anak-anak tidak bergairah untuk mengikuti pembelajaran secara daring. 5. Kurangnya kesadaran untuk melakukan 3M. Walaupun pandemi ini menyebabkan beban masyarakat bertambah, namun roda perekonomian menjadi lebih lambat. Tetapi justru dalam situasi ini, konsep ekonomi berkelanjutan dan penting untuk disikapi demi kesejahteraan bersama. Bagaimana caranya? Caranya dengan 1. Menggunakan sumber daya yang ada dengan lebih efisien. Kemudian 2. Di bidang kesehatan, pandemi juga dapat menjadi momentum untuk memahami pentingnya menjaga dan memperbaiki kualitas kesehatan, diantaranya menerapkan kebiasaan pakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan. Harapan agar ekonomi yang rumit dan sulit tetap mampu diatasi sehingga kehidupan semakin sejahtera dengan memberi dan berbagi, sehingga banyak orang bisa menikmati kehidupan yang membahagiakan. Sekarang mari kita awali pertemuan APP hari ini dengan lagu pembukaan 2D 2K. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur atas berkat-Mu yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami dengan kondisi yang memprihatinkan ini. Semoga dengan berkat rahmat-Mu, Engkau selalu menuntun langkah kami untuk terus mampu menghadapi segala hal dengan gembira. Karena Kristus menyelamatkan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Anak-anak yang terkasih,
saya mencoba bertanya kepada beberapa remaja SMP kelas 7, 8, dan 9 tentang keprihatinan kehidupan masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya yang saya sampaikan ditanggapi oleh beberapa orang di antaranya. 1. Banyak anak remaja yang sulit mengatur waktu sehingga pembelajaran menjadi terhambat. 2. Sulit beradaptasi dengan sistem kurikulum yang semula tatap muka menjadi online secara tiba-tiba. Kesulitan bagi beberapa siswa untuk tetap menjaga sikap seperti kedisiplinan dan tanggung jawab selama pandemi. 3. Kurangnya kesadaran untuk melakukan 3M. Bertambahnya jumlah anak remaja yang tidak jujur karena bekerja sama atau mencontek saat ujian. Anak remaja lebih sulit mengerti pelajaran secara online dibandingkan dengan belajar secara tatap muka. Banyak anak remaja yang kesulitan belajar secara virtual karena di rumah tidak ada internet, tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar rumah. 4. Kegiatan sosial jauh berkurang. Padahal pada masa remaja kita membutuhkan pembentukan pribadi yang membutuhkan sosialisasi atau secara langsung. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang saya ajukan kepada mereka adalah, apa yang dapat dilakukan untuk peka dan peduli dengan kebutuhan sesama dalam menghadapi kesulitan pandemi saat ini? Jawaban-jawaban yang muncul antara lain, mungkin dengan saling berbagi kepada orang-orang di sekitar saya. Misalnya, bagi-bagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti bulan November yang lalu, saya, Koko, dan Mami bagi-bagi nasi kuning buat tukang becak, pemulung, orang yang pengangguran gitu. Lalu bisa juga bantu mengeser jualan orang lain di media sosial, Pak. Oh ya, Pak, bisa juga kalau ada salah satu anggota keluarga yang kena COVID-19, kita bisa bantu gantungin makanan di depan rumahnya, Pak. Karena mungkin mereka tidak bisa pergi keluar rumah atau harus karantina, Pak. Itulah beberapa diskusi yang saya lakukan dengan beberapa remaja SMP. Sekarang persiapan alat tulis dan juga buku perwik kalian ya, untuk menjawab pertanyaan refleksi berikut ini. 1. Pernahkah kamu mengalami ingin berbagi tetapi merasa tidak mampu? Mengapa demikian? Silakan dijawab ya anak-anak semua. Dua, apa yang dapat dilakukan untuk peka dan peduli dengan kebutuhan sesama dalam menghadapi kesulitan pandemi saat ini? Silakan dijawab ya anak-anak semua. Setelah kita berefleksi, mari kita saksikan bersama tayangan peneguhan ini.
Kalian ini rajin sekali belajarnya ya. Sedang belajar apa sekarang? Ini Om lagi belajar agama. Ini ada bacaannya, Pak. Oh. Sedih kisahnya. Sedih. Wah, coba Papa atau Om pengen dengar bacaannya. Judulnya Persembahan Seorang Janda Miskin. Bacaan dari Injil Lukas. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Om bisa jelasin buat kita? Ya, bisa tentunya ya. Nah, yang cerita nih, kisah koin janda miskin ini yang jadi perhatian Yesus sudah sejak lama, zamannya Alexander Janus kalau nggak salah ya. Itu dia berkuasa pada tahun 103 sampai dengan 76 sebelum Masehi. Koin ini terbuat dari perunggu, ya. Nah, terus gini ceritanya. Koin ini terbuat dari perunggu, nilainya amat kecil. Kira-kira 1/8 dari $1 nilai rupiah sekarang. Wah, kecil sekali ya, Pak. Oh iya, kecil sekali, cuma segitu. Nah, berarti gini, pengorbanan janda miskin ini memang luar biasa. Bila ia memberikan 2 koin saja, tentunya mungkin dia tidak makan lagi. Itu, artinya si janda itu memberikan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Nah, bagaimana kalau kalian berdua sambil Tessa sama Fani? Kan selama pandemi kita nggak dapat uang jajan, Om. Lah, jawabannya hebat itu anak pinter. Kalau buat GoFood mah ada aja. Berarti lucu lagi, kok bisa? Karena itu lucu ah. Memberi tidak harus dengan uang atau dengan barang-barang yang mahal, nggak harus. Dengan waktu kalian, dengan tenaga kalian, itu bisa. Iya, Pak. Aku mau cuma tenaga aja, kan aku sehat dan Wah, kuat. itu yang nggak usah bayar. Nah, kamu? Kalau aku bakal gangguin waktu aku deh buat temen-temen yang mau curhat. Aduh, jadi biro konsul. Ini lanjut ya. Nah, kembali untuk kalian semua yang sudah harus belajar via online atau namanya daring gitu ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian berikan untuk siapa saja? Ayo. Kalau aku sih ngasih kuota buat nggak mampu. Wah, bisa ya? Betul. Nah, ada lagi coba. Kayaknya kalau aku ngasih sembako deh buat yang memerlukan. Nah, tumben jawabannya bagus sekali ini ya. Wah. Tapi ada ujian ini. Jangan lupa sama teman-teman yang tidak diperhatikan, ya. Kamu harus memberikan perhatian pada mereka. Juga untuk anak-anak yang sedang atau orang-orang yang sedang sakit, kita bisa berdoa untuk mereka supaya cepat sembuh gitu. Pokoknya apa saja yang bisa dilakukan, kita sebagai persembahan untuk mereka. Tuhan pasti akan memberikan berkat pada kalian semua itu ya. Wah, ternyata banyak yang bisa kita lakuin buat Tuhan. Iya banyak. Terus kenapa jadi bijak gitu dah? Aduh, kalian ini aneh-aneh aja. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian berdua ya. Apa, Pak? Kalian tadi bilang akan menyumbangkan tenaganya, oke? Kamu akan membuat waktunya, nah kalau gitu coba sekarang ayo pijitin papa, pijitin papa. Iya, kamu sudah janji kok. Ayo sini kiri kanan ayo. Aduh, ini enak bener. Anak-anak yang terkasih, setelah kita berefleksi
dan menyaksikan video peneguhan. Pada pertemuan 2 ini, mari kita membangun niat seperti persembahan dan pengorbanan janda miskin itu. Selayaknya banyak remaja, kita dapat berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk menolong orang lain. Misalnya, tenaga, kemampuan, bakat, materi bagi orang-orang yang membutuhkan. Marilah kita wujudkan niatnya kita ini. Silahkan kalian tuliskan beberapa kalimat, singkat saja. Hasil permenungan membangun niat ini silahkan di-share melalui perwik kelas masing-masing ya. Anak-anak yang terkasih, sekarang kita sudah sampai pada akhir pertemuan APP hari ini. Mari kita siapkan hati untuk berdoa agar apa yang sudah kita terima hari ini dan niat baik kita bisa terlaksana dengan baik. Marilah kita berdoa. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Allah Bapa yang murah hati, kami bersyukur atas berkat dan cinta-Mu. Semoga kami senantiasa tekun berdoa, mampu bersaksi, dan rela berkorban seperti janda miskin dalam bacaan Injil tadi. Semoga kami dapat melakukannya demi kemuliaan nama-Mu. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amin. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan lagu penutup Aku Anak Misioner. Misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan kita bersama, marilah membangun dunia baru. Selamat berpantang dan puasa. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah